Di pinggir jalan. Di pinggir jalan sendiri, Mana sedang membantu Mono jualan es jamu. Keduanya kini terlihat sama-sama sibuk dan kompak melayani pembeli. Mono tak menyangka jika Mana begitu cekatan dan begitu cepat melayani pembeli. Dan di sela-sela keduanya jualan, Mono diam-diam memperhatikan Mana yang sedang bersemangat. Jujur, Mana sebenarnya mengetahui jika Mono sedang menatapnya. Namun Mana pura-pura cuek. Meski dalam hatinya senang dan salting, namun sebisa mungkin tak menunjukkannya pada Mono. Namun, semakin Mana mencoba cuek, Mono jadi semakin intens menatapnya. Apa lihat-lihat? Tanya Mana hingga kemudian, Mono tiba-tiba saja mengambil tisu dan mengelap kening Mana yang membuat Mana seketika menepisnya. Cuci tangan, pakai sabun. Itu, di sana ada keran. Hah? Buruan cepat. Kamu kenapa sih? Cepat. Ya, Mono yang tak mengerti itu tetap saja menuruti kemauan Mana. Mono pun berjalan ke rumah warga lalu mencuci tangan, kemudian kembali. Meski sejujurnya, Mana tahu jika keringatnya tidak menular. Tapi Mana tidak yakin dan masih meragukan itu. Mana tidak mau kalau sampai Mono tertular. Udah, kamu kenapa sih? Coba lihat tanganmu. Udah bersih belum? Tuh kan masih kuning. Coba aku lihat di spion. Keningku kuning. Walah, kirain apa? Kirain aja kotor. Ya iyalah, tanganku kuning. Kan habis marut kunyit. Tiap hari juga gitu. Emang lama hilangnya. Ntar juga lama-lama hilang sendiri. Lagian jidatmu gak kuning kok. Pokoknya mulai sekarang kamu gak boleh asal pegang. Mau itu disengaja atau tidak. Dilarang bersentuhan. Dan kalau emergensi, kamu harus izin dulu sama aku. Gak boleh asal nyelonong. Peraturan. Buset dah, gini amat. Intinya, ikutin aja. Terserah, males ribet. Yang penting, malam masih tidur berdua sama kamu lagi. Kamu semalam nyenggol ya? Enggak kok, kan udah kamu batesin. Pakai guling 3 lapis. Gak percaya. Mas Mon, es kunyit jeruk 2, es beras kencur 3 ya mas, ucap pembeli. Siap. Ya, ketika Mono sedang melayani pembeli, HP Mana berbunyi. Mana sedikit melipir, namun Mono diam-diam menguping. Iya bawel, nanti aku minum. Iya, habis ini buka puasa aku minum. Ya, Mono pun heran, mengapa Mana harus selalu meminum obat, padahal itu kan cuma obat batuk, sedangkan Mana tidak sedang batuk. Ya, Mana sebelumnya mengaku jika itu adalah obat batuknya. Udah dulu ya, aku lagi bantuin jualan. Ntar aku telepon lagi, oke? Tut. Man? Emang kamu lagi batuk? Hah? Iya. Tadi aku denger kalau kamu mau minum obat. Iya. Kayaknya aku mau batuk deh. Tenggorokanku kan sakit-sakitan. Radang. Oh, kamu masih susah menelan saat makan? Iya, Mon. Nanti aku buatkan wedang dengan ramuan-ramuan untuk kamu. Ya, Mon, kali ini kamu jangan masak ya. Aku pengen ngajak kamu buka puasa di luar. Tapi nanti habis tarawih ya. Kamu jangan tarawih lagi. Kenapa? Semalam aja kamu gak kuat berdiri dan mau pingsan. Tunggu aja aku di rumah. Ya sudah. Mas Mon, mau beli es kunyit jeruk? Masih ada? Gar, habis. Tinggal es beras kencur. Ya sudah, 2 ya mas. Wah, kebetulan tinggal 3 porsi nih. Penghabisan, mas kasih gratis 1. Suwun mas. Dari mana Gar? Dari disuruh ibu beli lauk. Mas mana gak ikutan patrol? Gak mungkin bisa. Dia lemah. Tarawih aja mau pingsan, apalagi jalan kaki keliling kampung. Aku jadi penonton kalian aja dan pemberi semangat. Nah, nih Gar, makasih mas. Ya Gar, yuk pulang. Bentar lagi buka, aku mau buatin kamu angsleh. Yuk. Ya, keduanya pun beres-beres dan merapikan es batu dan botol-botol jamu dan meletakkan pada beca. Lalu keduanya pulang. Dan di jalan, keduanya pun mengobrol sembari melewati persawahan. Mon,
Andaikan papa dan bibi masih hidup dan kita bisa kumpul buka puasa bersama. Man, kita bisa buka puasa bersama kok. Kalau kamu mau mereka berbuka puasa, kirimkan doa selalu untuk mereka. Jangan sampai putus. Karena hanya dengan doa, amal dan sedekah itu makanan mereka. Seperti yang terkadang aku lakukan tiap pagi. Aku selalu menyediakan apa yang ada untuk anak-anak patrol sahur. Ada pisang ya pisang, ada kopi ya kopi. Apapun itu, sekecil apapun, asal kita ikhlas, insya Allah berkah. Dan jangan lupa, khususkan juga buat papa dan ibu. Oh, iya mengerti. Karena ketika kita sudah tiada, semua amalan kita akan putus. Ya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Seketika Mana terdiam, lalu membatin dalam hatinya. Ya Allah, belum satu pun amalan di dunia ini yang aku jalani. Sedekah pun aku jarang, ilmu pun aku tak punya yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Apalagi anak yang soleh. Menikah pun aku tidak kepikiran dengan kondisiku saat ini. Bagaimana aku memiliki anak soleh yang nanti bisa mendoakanku? Aku saja bukan anak yang soleh. Aku anak yang penuh dosa, yang menyalahi kodrat. Bagaimana aku bisa mendoakan kedua orang tuaku? Apakah doaku diterima jika kelakuanku penuh dosa? Ya Allah, aku takut padamu ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Engkau maha pengampun. Aku tahu engkau maha mengetahui isi hati hambamu. Hanya engkau yang dapat membolak-balikan hati. Berikanlah hidayah di sisa hidup hamba ya Allah. Man, kok domblong? Kok bengong? Mikirin apa? Mon, kamu kan tadi bilang ketika kita sudah tiada, semua amalan akan putus. Kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh soleha. Sedekah masih bisa kita kebut. Ilmu, aku gak punya ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Apalagi anak yang soleh. Kalau gak menikah, gimana mau punya anak soleh? Lantas siapa yang akan mendoakanku kalau aku mati nanti? Keluarga saja tidak peduli. Satu-satunya orang yang peduli saat ini hanya kamu, saudara sambung. Apa kamu mau mendoakan aku nanti ketika aku mati? Kamu ngomong apa sih? Emang kamu mau mati? Jawab dulu, kamu mau gak mendoakan aku? Karena yang aku lihat, meski aku gak punya anak yang soleh, tapi aku punya saudara yang soleh. Kamu rajin beribadah, kamu berbakti pada orang tua, kamu suka bersedekah dan santun. Akhlakmu begitu baik, kamu benar-benar anak yang soleh. Amin. Bukannya dulu kamu pintar mengaji, bahkan ketika pelajaran agama, aku suka nyontek sama kamu. Mon, kamu belum jawab pertanyaanku. Yang mana? Yang doa? Kamu kayak mau mati aja. Kalau aku yang mati duluan, gimana? Siapa yang mau doain aku? Aku juga sama, gak punya siapa-siapa, gak punya anak, belum kepikiran menikah. Saudara juga jauh, dan yang satu-satunya yang aku punya juga kamu. Gimana? Kamu mau doakan aku? Tapi aku gak sesoleh kamu. Aku pendosa, Mon. Kita jauh. Aku juga pendosa. Gak ada manusia yang sempurna. Kita manusia, bukan malaikat. Intinya, kita harus mencoba berubah menjadi lebih baik. Mon, kita saling mendoakan ya. Dan bantu aku menjadi lebih baik. Kita sama-sama belajar, Man. Mon, mengenai perasaanmu kepadaku, aku tahu itu salah. Itu juga termasuk dosa. Gak usah kamu kasih tahu. Aku akan mencintaimu dengan caraku, tanpa harus mengikuti hawa nafsu. Seketika Mana tersenyum lega. Tapi kalau gak khilaf, baru aja aku acungi jempol. Awas kamu macam-macam. Nah, sampai. Kamu mandi dulu sana, gantian. Aku mau buat angsli buat buka. Aduh, mendung. Biar aku yang ngambil jemuran. Kamu langsung aja buat angsli. Ucap Mana tiba-tiba turun dari beca dan mengambil satu persatu jemuran. Mono pun yang melihatnya itu tersenyum. Apa lihat-lihat? Wis sedang bikin angslingnya, keburu maghrib. Aku cuma heran. Heran kenapa? Katanya kita gak boleh saling sentuh. Emang,
Katamu kita nggak boleh saling pegang. Jelas. Terus kenapa kamu nyentuh sama megang bajuku? Kenapa beraninya nyentuh bajunya? Kenapa nggak berani nyentuh orangnya? Ya udah, ambil sendiri jemuranmu. Seketika Mana salting lalu masuk ke rumah dan langsung mandi. Mono pun mengambil jemurannya sendiri dan tersenyum geleng-geleng. Mana benar-benar aneh. Namun lambat laun Mono mulai terbiasa. Mono pun meletakkan jemuran dan Mono langsung membuat angsle. Di kota sendiri, Mini sedang buka puasa bersama di sebuah kafe dengan Kiki temannya. Dan begitu sedang menikmati makanannya. Min, kenapa Ki? Pras. Seketika Mini menoleh dan Pras menyadarinya. Gawat, ucap Mini malas. Sama siapa dia? Mesra amat pakai rangkul segala. Cowok barunya ya? Bodoh amat. Min, dia kesini. Ngapain sih? Ya, Prasetyo pun berjalan menghampiri Mini. Pras kini menggeser tempat duduk dan duduk di samping Mini. Pras, siapa tuh? Boti baru lo? Tanya Kiki. Temen, jawab Pras singkat. Temen tapi ngebol, ucap Mini ngegas. Min, terserah, lo percaya apa enggak sama gue. Tapi gue nyesel, gue gak tenang sebelum ketemu Mana. Gue mau minta maaf. Mau lo ngomong apapun, gue nggak bakal ngasih tahu dia di mana. Gue aja nggak tahu. Gue udah tahu. Tahu dari mana? Dari Mas Haris, tetangga apartemennya. Gue nggak sengaja ketemu dia kemarin. Gue tahu dia pulang kemana. Ke kampung bapaknya. Ya meski belum tahu alamat detailnya. Mini diam, panik. Min, gue nggak berharap Mana mau balik lagi sama gue. Gue sadar mungkin ini semua karena gue. Tapi setidaknya gue mau minta maaf. Dan pengen kita jalani masalah ini bersama-sama. Ucap Pras lalu pergi meninggalkan Mini. Ki, cabut. Oke. Di rumah Mono sendiri setelah sholat isya, Mana diam-diam membantu menyetrika baju yang tadi baru diangkat dari jemuran. Mono sendiri sholat tarawih. Mana tak ikut sholat tarawih. Itu karena fisiknya tak kuat lama-lama berdiri dan semakin lemah. Dan sembari menyetrika, Mana membatin dalam hati. Entah kenapa aku senang sekali tinggal di sini. Meski di kampung, tapi betah, nyaman, damai. Karena tinggal bersama saudaraku tersayang. Dan saking nyamannya, sampai sakit aku rasakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, mau nyari minyak gosok? Ucap seorang anak laki-laki. Minyak urut, Dek. Iya, yang panas mas, yang botolnya pendek. Oh iya, tunggu bentar ya. Iya mas. Nah, ini kan? Iya mas, ini duitnya. Makasih. Mas, siapanya Mas Mono? Saudaranya. Oh, gak pernah lihat. Saudara dari kota. Oh, ya udah, makasih mas. Iya. Ya, Mana pun kembali lanjut menyetrika pakaian Mono yang tinggal satu. Dan ketika ia menyetrika, HP-nya berbunyi. Mini memvideo call. Min, tadi aku telepon gak diangkat. Sorry, gue baru nganter Kiki. Biasa bukber. Lo ngapain sih? Bentar, kameranya dah jelas. Aku lagi nyetrika. Wih, sejak kapan kamu rajin nyetrika? Biasanya laundry. Hehe. Udah minum obat? Belum. Ih, buruan minum. Lo udah bosan hidup? Aku gak mau minum obat, Min. Aku lagi terapi wedang. Ramuan buatan saudaraku. Lo pikir wedang bisa nyembuhin penyakit lo? Minum gak? Iya, abis ini. Gak bisa, gue pengen lihat secara langsung. Lo nelen obat. Iya, ntar. Nanggung. Man, lo jangan ceroboh. Bisa gawat, Man. Iya, bawel. Ngomong-ngomong gawat, ada yang gak kalah gawat, Man. Gawat kenapa? Tadi gue ketemu Pras lagi sama cowok baru. Aku gak peduli, Min. Masalahnya dia tetap ngeyel mau nemuin lo. Kamu gak ngasih tahu kan? Ya enggak lah, tapi dia tahu lo di kampung gara-gara dikasih tahu Mas Aris, tetangga apartemen lo. Apa? Iya, lo ngapain juga cerita sama Mas Aris? Ya, kan cuma pamit. Dan aku cuma bilang mau ke kampung bapak. Aku juga gak ngasih tahu alamat detailku. Tetep aja,
Cepat atau lambat dia bakal nemuin lo. Kalau memang akhirnya ketemu, ya sudah. Kok lo pasrah? Bukan pasrah, aku hanya mencoba untuk ikhlas, tapi tidak untuk kembali seperti dulu. Aku ingin kembali ke jalan yang lurus. Gimana bisa lurus kalau keluar kandang macan, masuk kandang singa. Keluar dari mantan, malah masuk ke cinta pertama. Aku bisa mengendalikannya. Yakin, harus bisa. Kamu tahu kan, aku sudah seperti ini. Aku sudah kena azab. Aku tidak mau menularkan penyakitku pada saudaraku, orang yang aku sayang dan yang aku punya saat ini. Aku tidak mau itu. Iya man, gue ngerti. Semangat ya. Lo tahu nggak? Gue selalu doain lo. Kadang gue berharap ada keajaiban supaya lo sembuh. Terima kasih Min. Aku ingin bertemu denganmu. Kapan kamu kesini? Gue janji selesai proyek, gue pasti temuin lo. Sama cowok lo ya. Doain, gue lagi PDKT. Semoga temen gue satu ini laku juga. Jualan kali. Man, udah dulu ya, ada tamu kayaknya. Iya. Tunggu. Apalagi? Obatnya bego, awas lu. Iya. Tut. Ya, suara tarawih dari musola sebentar lagi akan selesai. Mana yang berencana mengajak Mono makan di luar itu, kini buru-buru memasukkan pakaian-pakaian yang sudah rapi ke dalam lemari, mengambil kunci mobil, dan menjemput Mono langsung ke musola. Di musola sendiri, Mono baru saja selesai tarawih. Namun ketika para jamaah yang lain sudah pulang, Mono, Supri, dan anak-anak muda lainnya masih bertahan. Mono membantu menyiapkan untuk tadarusan, juga membantu mengatur dan menerima sumbangan takjil maupun minuman dari warga sekitar untuk para remaja musola yang mengaji. Alhamdulillah, 1 teko kopi datang. Ada kue pukis, lapis, ucap Mono. Ada gorengan gak mas? Tanya Anggar. Belum Gar, siapa tahu ntar agak malaman datang. Amin, semoga. Pri, aku pulang dulu ya. Gak enak ninggalin Mana di rumah. Oke. Ya, baru saja Mono jalan kaki beberapa meter dari musola. Tintin, mobil Mana tiba-tiba saja datang. Mana pun membuka kaca mobil dan tersenyum pada Mono. Seketika Mono tersenyum, menyingkap sarung lalu melingkarkan ke pundaknya dan masuk ke dalam mobil. Dan mobil pun jalan. Mau kemana mas? Sapa Mana. Terserah mas supir saja. Culik saja, bawa kemana aja, terserah. Pasrah amat. Pintu sudah dikunci. Beres. Setrikaan juga beres. Hah? Katanya gak mau nyentuh bajuku. Tar kuman loh. Kan kumannya udah mati kena panas setrika, jadi steril. Intinya, kalau aku yang nyentuh, boleh aja. Kamu yang jangan nyentuh. Itu pun dengan pengecualian dan protokol yang jelas dan masih bisa dipertimbangkan. Ribet. Terus sekarang kita mau makan di mana? Di dekat sini di mana ada restoran atau kafe yang bagus dan makanannya enak-enak? Hah? Ini di kampung, mana ada restoran? Emang di sekitar sini nggak ada? Nggak ada, adanya warung-warung makan biasa. Itu juga di jalan besar, tempat biasanya supir-supir mampir. Indomaret aja masih jauh, ya kali kita ke kota sekalian. Bukannya sekarang udah banyak ya restoran-restoran yang ada di perkampungan, di tengah hutan, bahkan di pinggir sungai. Penginapan-penginapan juga. Jadi kalau orang desa pengennya ke kota, orang kota malah pengen ke kampung. Iya, tapi di sini nggak ada. Lihat aja, sepi. Kanan kiri pohon-pohon tinggi. Bentar, kita minggir dulu, ucap Mana. Lalu mengecek HP-nya. Rupanya Mana mencari resto yang ada di area sekitar. Yes, nemu. Nemu apa, Man? Nemu kowe. Pas ati ambiar-ambiare, pacar sing tak tresnani, ninggal aku golek liyane, tekanmu dadi tombo, ngobati ati sing lara, muga ikhlas nampa, tekan besok nganti bongko. Gak gitu liriknya, ngawur kamu. Ya makanya lanjutin. Gak bisa nyanyi Man, kamu aja yang nyanyi. Gak jadi dah, ntar salah lirik lagi. Man, aku boleh nanya gak? Tanya aja.
Cewek yang biasa teleponan sama kamu, itu cewekmu? Haha, Mini, enggak lah, dia teman baikku. Kamu selama ini gak pernah punya cewek? Aku kan suka cowok, Mon. Itu artinya kamu punya cowok. Aku sudah putus. Putus kenapa? Dek, bisa nggak kita jangan bahas ini? Eh, oh, oke. Sorry, kamu gak perlu jawab. Maaf. Mon, aku ingin tobat. Iya, maaf. Aku ingin lebih baik. Iya, Man. Kamu sendiri, apa kamu tak pernah sekalipun pacaran? Tidak, Man. Aku memang pernah sempat tertarik dengan gadis desa dari kampung sebelah. Hanya saja dia sudah keburu dilamar anak Pak RT. Kasihan. Sejak itu, aku belum kepikiran untuk menikah, Man. Aku justru selalu kepikiran kamu. Apalagi saat kedua orang tua kita pergi. Iya, Mon. Nah, kita sampai jalan raya. Iya, kalau di sini udah rame. Tapi ya kayak gini-gini aja. Tuh, warung makan. Mau? Mana menggeleng? Tuh, ada lagi kafe-kafean. Banyak anak muda nongkrong. Mana menggeleng? Atau bentar lagi ada warung geprek rame. Mana lagi-lagi menggeleng? Jane awakmu ki arep nyang ndi to, Man? Nyari makan aja kok sampai jauh amat. Emang kamu mau makan apaan, Man? Ini lagi 2 kiloan udah ada Indomaret. Udah diem aja. Ya udah, aku diem. Ucap Mono sembari mengecek HP-nya yang terdapat banyak pesan masuk dari pelanggan yang order jamu. Kenapa lihat-lihat? Tadi pas aku lihat kamu marah. Sekarang ngapain kamu lihat-lihat aku? Tanya Mono sewot. Gak apa-apa. Emang kamu aneh ya? Dari kecil udah aneh, udah gede makin aneh. Aneh-aneh juga bikin kamu kangen. Ya juga sih. Tuh, Indomaret. Di rumah ada barang-barang yang habis gak? Sabun, apa kek? Obat nyamuk kayaknya. Oke, nanti pulangnya kita mampir. Aku juga mau belanja keperluanku. Tapi sekarang kita makan dulu. Di mana, Man? Ketemu Indomaret aja udah jauh loh ini, Man. Ini hampir 15 menit jalan. Sabar, ini udah deket. Aku belum pernah lewat sini. Apalagi aku. Ya terus kenapa kamu ngajak ke sini, Man? Tadi siapa yang bilang? Terserah Mas Supir, culik aja, bawa kemanapun sesukamu. Iya sih. Loh, Man, kok lewat kuburan? Gelap lagi. Ini ke restoran apa mau ritual pesugihan, Man? Tapi di mapsnya ke sini. Itu di belakang kita ada mobil juga. Lagi dikit kok. Belok kiri. Itu kayaknya banyak kendaraan. Itu ya? Iya. Wah, gak nyangka ada tempat makan di tempat belusukan kayak gini. Dah, sampai. Restorannya joglo. Rustik ya? Iya. Ayo. Aku gak pernah masuk ke restoran lagi, Man. Terakhir makan di restoran, ya diajak papamu. Iya. Iya, kita makan bertiga. Kurang kamu aja. Sekarang giliran kamu sama aku aja. Iya. Monggo pinarak, Mas. Geh, matur suwun. Kita duduk di mana, Man? Di sana, di gazebo yang dekat sungai. Oke. Ya, keduanya pun duduk bersama dan pelayan pun datang membawa menu. Silakan, Mas. Di sini yang spesial apa, Mbak? Best menu, yang paling best seller. Yang mana ya, Mbak? Di sini yang ada asam-asam iga sama pelasan iwak wader. Ah, Man, aku iwak wader aja, Man. Udah lama aku gak makan wader. Mancing sendiri di sawah di belakang sekolah kadang gak nemu. Hah, oke. Saya mau pelasan iwak wader 1, asam-asam iganya 1. Apalagi, Mon? Udah, itu aja. Jangan banyak-banyak, nanti uangmu habis. Kan kamu pengangguran. Seketika mana malu ketika mbaknya tertawa. Dia cuma bercanda, Mbak. Hehe. Iya, Mas. Mbak, itu tadi pelasan wader 1, asam-asam iga 1, mendoan 1, sate sapi mercon 1. Nasinya sebakul. Oh ya, godoh nangka 1. Minumnya, Mon, mau minum apa? Teh hangat aja. Teh hangat 2 ya, Mbak. Baik, ditunggu, Mas. Iya. Man, kamu banyak banget pesennya. Ntar bangkrut. Emang kamu masih megang uang?
Ditanya malah ketawa. Gini aja, mulai besok aku akan kasih kamu uang. Karena kamu sekarang ikut bantuin aku ngelayani pembeli. Mau itu beli jamu ataupun beli minyak urut. Kok ketawamu makin kenceng kayak ngejek gitu? Mana menatap Mono. Kamu banyak duit emang? Lagi ketawa. Oke, kalau kamu banyak duit, aku ambil kerupuk rambak ya di dekat kasir. Satu aja. Selusin juga gak apa-apa. Emang mau dijual lagi? Ya, tak lama kemudian makanan pun datang. Monggo silakan. Makasih Mbak. Wah, ini mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Man? Gak apa-apa. Keselak kuah iga. Tenggorokanmu masih sakit? Masih susah nelennya? Sedikit, tapi kalau pakai kuah enak kok. Terus kenapa kamu beli sate mercon? Itu pedes lagi. Pengen. Satenya empuk kok. Cobain. Ndang, jajalan. Yo, enak ya, gak alot. Habisin ya. Kamu yang pesen kok aku yang ngabisin. Aku cukup. Aku pengen kamu makan banyak biar kuat ngajinya ntar malam. Aku seneng ketika aku sedang tidur, tiba-tiba kebangun gak sengaja dengar kamu ngaji. Kalau makannya banyak gini, yang ada kekenyangan, malah bisa-bisa gak bangun. Man, kamu kenapa? Bentar, aku ke toilet. Seketika Mana tiba-tiba mual, Mono terdiam. Aneh, sudah seperti perempuan hamil saja. Mono yang tak enak makan dan khawatir itu lalu menghampiri Mana ke toilet. Namun begitu Mono baru sampai, Mana baru saja keluar. Kamu kenapa? Udah dibilangin, jangan pegang. Kamu ngapain kesini toh? Ya aku khawatir. Orang aku gak apa-apa. Licin. Seketika Mono menangkap tubuh Mana saat hampir jatuh. Jantung keduanya berdebar. Man, kamu angkat lagi. Seketika Mana melepas pegangan Mono. Udah dibilangin, biasa. Man, besok kita ke puskesmas. Ngapain ke puskesmas? Gak perlu, aku kan orang kota. Aku sudah punya dokter pribadi yang bisa konsultasi online. Mana mau orang kota ke puskesmas? Ucap Mana mencari beribu alasan, lalu berjalan kembali ke gazebo diikuti Mono yang masih kebingungan. Mon, habisin nih. Hah, gila kamu. Kamu makan cuma diceh-ceh. Kamu kenapa sih kalau makan dikit-dikit? Terus tadi ngapain pesan banyak? Kalau pengen coba-coba aja. Tadi juga gitu, makan angsle cuma 2 sendok. Udah, kayak gak niat makan aja. Kalau aku perhatikan, dari awal kamu datang sampai sekarang, kamu jadi agak kurusan, Man. Udah, makan aja, biar gak mubazir. Besok-besok, aku gak mau makan di restoran lagi kalau kamu gak mau makan. Iya, besok-besok, pesan secukupnya aja. Iya, nih aku makan godoh nangkanya habis 3. Ya, keduanya sempat diam beberapa saat. Mono yang kesal itu diam 1000 bahasa, sembari menghabiskan semua makanan yang terhidang. Sedangkan Mana senyum-senyum sendiri sambil memperhatikan Mono. Apa senyum-senyum? Habis juga ya? Ya mubazir, sayang. Mau nambah? Nambah perkara? Udah, yuk pulang. Yuk. Ya, setelah Mana membayar ke kasir, keduanya pun menuju ke parkiran. Mon, kamu yang nyetir ya? Aku takut mual. Ya udah, sini. Ya, keduanya pun masuk mobil dan mobil pun jalan. Dan di jalan sendiri, keduanya mampir terlebih dulu ke Indomaret membeli keperluan. Dan setelah itu lanjut pulang. Namun ketika di tengah jalan, Mon, itu ada gorengan tuh. Mau? Ntar gak dimakan lagi. Dimakan, pengen tahu isi. Beli secukupnya aja. Bentar ya. Ya, Mana pun turun dan Mono memperhatikan Mana. Dan ekspresi Mono seketika berubah saat Mana masuk mobil dengan membawa 2 kantong kresek gorengan. Banyak amat? Hehe, buat anak-anak musola. Oh iya, kebetulan tadi si Anggar nanyain gorengan. Dan kebetulan malam ini belum ada yang kirim gorengan. Pas kalau gitu. Aduh, panas. Taruh belakang. Kamu mau? Kenyang? Aku suapin. Ada pisang goreng, tahu isi, godoh telo, molen. Banyak nih. Kamu aja.
Ya, Mana pun mengambil tahu isi dan satu rawit ijo dan menyemilnya di dalam mobil. Kamu kayak bocah aja. Ya, anggap aja gitu. Masa kecilku kurang bahagia. Bahkan tragis. Kamu tahu sendiri. Udah lupain. Gak akan pernah lupa, tapi harus tetap ikhlas. Betul. Nih, Telo, buka mulutmu. Ah, Rasanya gak perlu punya pacar. Kayak gini aja, serasa sama pacar. Aku yang nyetir, kamu yang nyuapin. Laki-laki gak boleh pacaran sama laki-laki, Mon. Terus kenapa kamu lakuin? Kapok, nyesel. Mending gini aja dah, aku udah seneng. Gini gimana? Sama aku? Bukan pacaran, Mon. Iya, gak pacaran. Gini kan? Iya, tapi kan gak pacaran. Iya, tapi gini kan? Wis ora usah dibahas. Marai dowo. Apa nih dowo? Nih, pisang gorengnya. Nah, ntar lagi sampai. Kamu cepet banget nyetirnya. Keren kan? Biarpun orang kampung. Mon, kamu pernah lewat atau keluar malam-malam? Sering lah nganterin jamu. Kadang beli apa gitu. Kamu gak takut? Gelap. Ini juga udah masuk rumah warga masih gelap, sepi. Jam segini udah pada tidur ya, padahal baru jam 10. Ya kan besok pagi sahur. Sekarang tidur lebih awal, kecuali anak-anak muda yang begadang dan juga di musola dan masjid. Mon, aku penasaran. Kenapa kamu bisa deket sama Jupri? Padahal dulu musuhan juga. Bukan musuhan, dia yang takut sama aku kan? Ya, yang namanya sudah dewasa, lain cerita. Kamu dan aku juga sekarang lain cerita. Ucap Mono menatap Mana, yang membuat Mana salting hingga ketika mobil sampai di musola. Sampai. Ya, Mono dan Mana pun turun membawa masing-masing kresek gorengan yang banyak. Pri, Gar, teriak Mono yang melihat Jupri dan Anggar juga yang lain sedang menunggu giliran. Sebagian masih di dalam tadarusan. Weh, Mon, Man, dari mana? Nganterin Mana belanja. Nih, Mana beliin gorengan buat kalian. Wah, kebetulan malam ini belum ada yang bawa gorengan. Pukis aja udah ludes. Suwon yo, Man. Sama-sama. Gar, katanya mau bakwan. Waduh, baru aja habis wudhu. Ya wudhu lagi, makan dulu. Di dalam masih antri. Iya deh, mumpung masih anget. Ojo akeh-akeh Gar, kancane disisai. Iyo Mas, akeh iki, cukup kok. Cukup kan? Tanya Mana. Cukup Man, tinggal 10 orang, tadi 15-an. Yang lain pulang duluan katanya. Oh, ya wis aku balik sih, ucap Mono pamit. Ya, suwon ya. Ya, keduanya pun langsung pulang. Mas Mana baik dan gak sombong ya Mas. Biasanya orang kota atau orang kaya pada sombong, ucap Anggar. Jangankan orang kota, tetangga sendiri aja kadang sombong. Iya Mas, emang dari dulu gak sombong. Dulu anak yang pinter di kelas, cuma dulu dia gak kayak sekarang. Dulu kayak bencong. Dibilang bencong ya enggak, tapi mukanya kayak cewek. Putih maksudnya. Ya putih, mulus, melebihi cewek-cewek di kelas. Sekarang juga paling bening di antara kita, padahal papanya biasa aja kan. Ya mungkin nurun ibunya. Anak laki kan nurun ibunya. Dulu itu dia sering aku kerjain sama si Andri, tapi si Mono selalu belain. Ya kan semua pada takut sama Mono, gak berani. Mas juga takut, gak takut orangnya, takut ketapelnya. Malam hari kemudian, singkat cerita, di ranjang sendiri, keduanya kini tidur seranjang namun masih dengan pembatas yang melindungi keduanya. Bahkan saking tingginya guling dan bantal pembatas sampai keduanya terasa sempit. Man, gak perlu segininya pembatasnya. Biar aman. Ranjang jadi sempit, Man. Ya tidur saja di kamar sebelah. Gak mau. Ya udah. Kalau kayak gini, gak kelihatan mukamu, Man. Masa ngobrol gak kelihatan muka? Mau tidur, bukan mau ngobrol. Mono yang kesal itu seketika membuang dan melempar bantal guling itu ke lantai. Lalu memeluk Mana. Diam. Mon, diam. Kalau tidak apa? Aku perkaos. Mon, ya udah diam makanya. Tidur. Mana mencoba melawan dari pelukan Mono. Tapi Mono memeluk Mana erat-erat. Man, kamu kenapa sih? Aku gak macam-macam. Apa semenjijikan itu orang kampung sepertiku untuk lebih dekat denganmu?
Dekat tidak harus seperti ini, bersikaplah dengan wajar. Set. Jangan berisik, aku ngantuk. Mon, lepasin. Mono memejamkan mata. Mon. Mono malah tertidur. Mana pun pasrah. Dalam hati Mana berdoa, semoga saja tidak terjadi apa-apa di antara keduanya. Semoga Mana kuat dengan cobaan ini. Semoga tetap istiqomah dengan taubatnya. Mana menatap Mono yang kini terlelap di sampingnya. Mana tersenyum. Jujur, Mana senang bisa seperti ini. Namun bercampur takut. Banyak yang Mana takutkan. Mana takut lambat laun jika dibiarkan seperti ini akan kebablasan. Mana takut jika Mono tertular penyakitnya. Dan masih banyak ketakutan-ketakutan yang lain. Mana mencoba menarik nafas, mencoba tenang, dan menerima pelukan cowok ketapel cinta pertamanya itu. Jujur betapa hangatnya pelukan Mono yang bisa menghilangkan dinginnya udara kampung malam hari. Tangan Mana diam-diam menyentuh wajah Mono dan mengelus pipinya. Air mata Mana tiba-tiba saja menetes. Mana bersyukur masih memiliki Mono di hidupnya. Mono bukan hanya cinta pertamanya, bukan sekedar saudara, bukan sekedar keluarga, tapi lebih dari itu. Mana akan menyayangi Mono dengan caranya sendiri, seperti Mono yang mencintai Mana dengan caranya sendiri juga. Udara dingin membuat pelukan Mono semakin terasa nyaman, mata Mana terasa berat, kantuk mulai menyerang. Mana pun mulai memejamkan mata, keduanya sama-sama terlelap di antara udara dingin. Suara binatang malam, khas pedesaan, dan tadarusan yang masih berlangsung hingga tengah malam. Keduanya terlelap hingga singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Mono tiba-tiba saja terbangun dengan posisi yang sudah berubah. Jika sebelumnya Mono memeluk Mana, kini malah Mana yang memeluk Mono. Bahkan selimut pun kini menghilang entah kemana. Namun anehnya keduanya pun sama-sama tak merasakan rasa dingin. Bahkan tubuh Mana terasa hangat. Bahkan lebih hangat dari orang normal sepertinya. Dan lebih hangat dari tubuh Mono sendiri. Mono kembali menyentuh kening dan leher Mana. Masih hangat. Tapi Mana masih terlihat tidur nyenyak. Tak terlihat menggigil atau gemetaran. Jujur, Mono masih bingung dengan Mana. Bingung dengan sikapnya. Bingung dengan perilakunya, bingung dengan kesehatannya, bingung dengan semuanya yang ada di dalam diri Mana yang seolah ada yang ia rahasiakan dari Mono, seperti tak wajar. Namun meski begitu, Mono tak mau terlalu bertanya lebih dalam dan tak mau membuat Mana tak nyaman. Mono bisa tidur berpelukan seperti ini saja sudah bahagia. Tapi gawat, biasa, laki-laki, tiba-tiba ada yang berdiri. Mono harus menahan. Lebih baik Mono segera wudhu dan sholat tahajud, lalu lanjut menyiapkan sahur untuk keduanya. Namun Mono bingung bagaimana melepas pelukan Mana. Mono tak tega melihat Mana yang lelap itu. Mono takut Mana terbangun. Tapi bahaya jika Mono terus-terusan dipelukan Mana dalam keadaan tegang menjulang seperti ini. Mono mencoba pelan-pelan menyingkirkan tangan Mana yang kini melingkar di perutnya. Dan dengan sangat hati-hati, Mono hendak mengangkat tangan itu. Namun begitu tangan Mana mulai menyentuh dan memegang tangan belakang di bagian siku, Mana merasakan kulit Mana sedikit berbeda. Terasa seperti ada sedikit bertekstur dan semakin Mono mengusapnya, semakin aneh, bahkan kasar. Mono yang penasaran itu tanpa menyalakan lampu mengambil HP-nya, lalu menyalakan senter dan begitu Mono mengarahkan senter ke belakang siku Mana, Mono menemukan beberapa luka di tangan Mana. Luka itu seperti ruam dan sedikit muncul benjolan-benjolan kecil-kecil seperti jerawat, namun bukan jerawat, seperti luka eksim. Bahkan di pinggiran kulitnya ada yang mulai mengering dan hendak mengelupas. Mono kemudian mengecek tangan kiri Mana, apakah sama dengan tangan kanannya, sampai tak peduli jika sampai Mana terbangun. Namun anehnya Mana masih nyaman, meski kedua tangannya dibolak-balik oleh Mono, dan luka itu ada di tangan kirinya saja. Mono penasaran dengan seluruh tubuh Mana, namun tidak mungkin Mono membuka pakaian Mana, tidak sopan. Mengapa Mono baru menyadari luka Mana? Dan luka apa ini? Apa karena di sini banyak nyamuk? Dan Mana tak tahan menggaruknya, padahal sudah nyalain obat nyamuk. Mono mengecek ke bawah kolong, dan benar saja obat nyamuk mati. Mono pun positive thinking. Namanya juga di kampung, pasti nyamuknya lebih besar-besar daripada nyamuk kota. Mungkin Mana tak tahan dan dengan tak sadar menggaruknya kencang sampai terluka seperti ini. Tapi apa luka digigit nyamuk bisa seperti ini? Mono pun mengelus luka itu dan entah mengapa
Lambat laun ujung jarinya menekan-nekan luka-luka yang kini mulai kering itu dan mulai mengopek-ngopek dan juga mengelupas luka Mana yang mulai kering. Mono dengan telaten membersihkan luka Mana, mengelupasnya dan meniupnya. Mono pun membatin, Man, sayang banget. Kulit mulus kayak gini luka, ganteng-ganteng kok korengan. Mono pun terlihat fokus dan serius, sampai burungnya yang tegang tadi jadi turun dengan sendirinya. Apalagi ketika mengopek luka koreng yang setengah mengering dan berwarna hitam karena darah mati dan mengering. Dengan ujung kuku lancipnya, Mono perlahan mulai mengopeknya. Kali ini terasa sulit, luka koreng itu begitu menempel, lengket di kulit. Bahkan ketika Mono mengopeknya, area kulit sekitarnya sampai memerah. Mono terus mengopek, pinggiran luka itu mulai terbuka, hingga kemudian koreng itu berhasil mengelupas juga, namun lukanya mengeluarkan darah. Mon, kamu ngapain? Man,